Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawanku semuanya. Alhamdulillah ya teman-teman. Adapun untuk video kali ini saya akan mereview nih melihat pertumbuhan dari mentimun ya. Sekaligus juga ada tomat di sini ya kawan. Oke ya, untuk lebih jelasnya mari ikuti perjalanannya. Adapun untuk proses Oke ya, adapun untuk proses penanamannya ya seperti biasa kita menggunakan media mulsa ya kawan. Ini langkah awalnya, kita bikin bedengan-bedengan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita kasih pupuk dasar ya, pupuk kompos yang sudah difermentasi. Selanjutnya kita tutup dengan menggunakan media mulsa ya. Kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 2 minggu ya, sekaligus fermentasi juga supaya pupuk dasarnya bisa stabil ya. Setelah itu baru kita kasih lubang ya, dan lubang juga ya kawan, ini usahakan jangan dulu ditanam ya, kita biarkan dulu ya kurang lebih sekitar 1 minggu ya. Setelah itu baru kita tanam bijinya ya, atau yang sudah kita siapkan bibit untuk mentimun tersebut ya. Ya, untuk mentimun di sini ya, usia tanamnya atau usia panennya sebenarnya tidak terlalu lama ya, hanya sekitar 40 hari juga sudah mulai berbuah ya. Ini alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 minggu nih sudah mulai ada yang keluar buah-buahnya, tinggal menunggu. Dan usahakan ini setelah berusia 1 minggu kita menggunakan media ajir ya atau bambu ya, dengan tujuan supaya si mentimun tersebut merayap ke atas ya, jadi jangan sampai ke bawah ya, sehingga nanti akan mengganggu pertumbuhan dari buahnya itu sendiri ya. Oke ya, kita kasih benang supaya naik ke atas ya. Ini insya Allah bentar lagi ya sudah mulai ada yang keluar buahnya. Adapun untuk proses pemupukan sendiri ini menggunakan untuk proses pemasarannya sendiri ya, untuk benteng sendiri ini alhamdulillah sebenarnya tidak terlalu sulit, apalagi ini posisinya masih di sekitar pasar ya, sehingga untuk pemasaran insya Allah tidak terlalu sulit ya kawannya. Ya, di sini juga kita tanam tomat ya kawan. Ini pertumbuhan tomatnya alhamdulillah sama ya prosesnya seperti tadi, dengan menggunakan media mulsa, kemudian dibikin ajir-ajir. Ini alhamdulillah pertumbuhannya sudah mulai kelihatan ya kawan untuk tomat. Jadi satu hamparan sebagian kita tanam tomat ya, ini sebagian juga yang sana ditanam mentimun ya, sehingga ini adalah salah satu teori ya, satu cara untuk mengatasi seandainya harga di salah satunya terjun ya, seperti bonteng turun kita masih ada tomat ya, begitu juga harga tomat turun masih juga ada mentimun ya. Jadi sekaligus 1 kali pemeliharaan, 2 kali jenis yang kita tanam ya. Ya alhamdulillah, walaupun hanya dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos ya, pertumbuhan buahnya cukup lumayan ya, tidak kalah jauh dengan yang menggunakan pupuk kimia ya. Apalagi sekarang pupuk kimia sudah mulai langka dan harganya terus naik ya kawan, sehingga kita harus benar-benar bisa memanfaatkan
pupuk yang ada di sekitar kita ya, yaitu pupuk organik cair atau pupuk kompos, baik dari kohe sapi maupun kohe domba ya, semuanya bagus ya. Syaratnya yang penting kita lakukan fermentasi dulu ya. Jadi usahakan ini supaya aman dari angin, kita ikat ya di bambu ini. Tujuannya supaya tidak terjadi roboh ya. Adapun untuk tanam tomat tersendiri, ini tekniknya ya sedikit beda ya dengan bonteng. Kalau bonteng kita tanam berupa biji, sedangkan kalau tomat ini disemaikan dulu ya kawan. Kurang lebih sekitar usia 15 hari baru kita pindahkan ke lahan yang sudah kita siapkan ya. Jadi disemaikan dulu ya. Itu sedikit yang membedakan antara tanam tomat dan tanam mentimun ya. Adapun untuk fasilitas tempat atau media hampir sama lah. Intinya menggunakan media mulsa ya. Ini salah satu yang membedakan ya, saya ulang lagi, yang membedakan antara tanam tomat dengan mentimun. Kalau untuk mentimun yaitu dengan cara kita tanam biji. Kalau untuk tomat yaitu dengan cara disemaikan ya. Kurang lebih sekitar 15 hari baru kita pindahkan ke lahan yang sudah disiapkan ya. Adapun untuk lahannya sendiri ya, persiapannya hampir sama ya dengan menggunakan media mulsa, dengan tujuan supaya tidak terlalu banyak gulma ya, dan supaya pupuknya juga tidak terbawa arus seandainya ada hujan ya kawan. Itulah salah satu yang membedakan antara tanam mentimun dengan tomat ya. Pada intinya hampir sama lah ya. Dan ini juga teknik penyiburan atau pemeliharaannya juga, untuk supaya tidak terlalu banyak menyiram, ini air juga harus kita amankan ya. Paritnya yang satu sebagai media untuk air supaya tidak terendam ya akarnya ya. Ini harus diperhatikan juga ya paritnya ya. Jadi seandainya ada hujan, ini tidak terendam oleh air ya, sehingga harus benar-benar diperhatikan kondisi perairannya atau irigasinya ya. Ini ya untuk mentimun. Kita kembali lagi ke mentimun. Ini sudah mulai keluar ya buah-buahnya, walaupun baru sekitar 1 minggu ya kawan. Yang penting pemupukannya harus maksimal ya, sehingga ini akan membantu sekali proses dari pembuahan ya. Ini dalam satu pohon cukup banyak ya buahnya, ya Mila.
Ini awannya juga, pupuknya sudah disiapkan. Ini saya informasikan lagi pada kawan-kawan semuanya, proses persiapan lahan atau proses cara penanaman mentimun atau tomat ya hampir sama ya prosesnya. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kita membuat bedengan-bedengan. Untuk bedengan sendiri disesuaikan dengan kebutuhan ya, kurang lebih 1 meter lah tingginya disesuaikan. Jarak antara bedengan satu dengan bedengan yang lain kurang lebih sekitar 1 meter. Dengan tujuan supaya ada media kita untuk berjalan nantinya ya. Kemudian ketinggian juga harus diperhatikan, jangan sampai bedengan tersebut nanti terendam air ya di saat hujan ya. Nah, itu adalah salah satu teknik. Setelah itu kemudian kita lakukan proses pemupukan dasar ya, dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk organik yang sudah fermentasi ya. Setelah itu baru kita tutup dengan media mulsa ya kawan. Kurang lebih sekitar 1 minggu kita tutup sambil menunggu proses fermentasi dasar juga sama ya. Setelah itu kita kasih lubang sama ya, jangan dulu ditanam. Kurang lebih sekitar 1 minggu kita diam. Oke ya, terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, semangat baru untuk bertani. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.